Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan materi risiko dan tantangan dalam perbankan syariah. Rumusan masalah. 1. Apa itu resiko dalam perbankan syariah? 2. Apa saja bentuk-bentuk resiko perbankan syariah? 3. Apa tantangan dalam perbankan syariah? 4. Apa itu strategi pengelolaan resiko perbankan syariah? 5. Bagaimana strategi pengelolaan resiko perbankan syariah? 6. Apa perbedaan strategi pengelolaan resiko pada perbankan syariah dan konvensional? Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja sih resiko dalam bank syariah, kita harus mengetahui dahulu apa sih itu resiko. Nah, di sini menurut Bank Indonesia, resiko itu ialah potensi kerugian akibat adanya suatu peristiwa atau istilah bahasa Inggrisnya itu event tertentu. Risiko juga berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan dan modal pada bank. Bahkan, risiko juga dapat menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan tertentu, tidak hanya pada bank syariah. Nah, sekarang kita memasuki apa saja sih bentuk resiko pada perbankan syariah. Di sini terdapat 10 aspek resiko pada bank syariah. Yang pertama yaitu resiko kredit, yang kedua yaitu resiko pasar, 3 resiko likuiditas, nah yang keempat resiko operasional, yang kelima resiko hukum, yang keenam ada resiko reputasi, yang ketujuh ada risiko strategis, ke-8 itu ada risiko kepatuhan, ke-9 itu ada risiko ambil balik, ke-10 risiko investasi. Nah, memasuki tantangan dalam perbankan syariah, di sini ada 4 aspek. Apa saja sih tantangan dalam perbankan syariah? Yang pertama yaitu kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat. Mungkin masih banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia ataupun SDM. Nah, di sini masih banyak atau keterbatasan manusia yang paham tentang apa sih itu perbankan syariah. Yang ketiga perlindungan konsumen, baik itu data pribadi ataupun aspek yang lain. Yang keempat yaitu cyber security, karena sekarang memasuki era digital, maka tantangan pada perbankan syariah yaitu harus mengetatkan keamanan digital supaya konsumen percaya kepada bank syariah. Selanjutnya, strategi pengelolaan bank syariah. Pengelolaan risiko perbankan syariah merupakan serangkaian prosedur sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua jenis risiko yang dihadapi bank syariah, termasuk risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, dan kepatuhan syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas, keberlangsungan usaha, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta membangun kepercayaan nasabah dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana strategi pengelolaan risiko yang sesuai dengan perbankan syariah? Yang pertama, ada kepatuhan syariah yang ketat. Kedua, pengembangan instrumen keuangan syariah. Ketiga, diversifikasi portofolio. Keempat, manajemen likuiditas efektif. Kelima, penguatan tata kelola. Keenam, sumber daya manusia (SDM). Ketujuh, pengawasan aktif. Kedelapan, penilaian dan pemantauan risiko. Kesembilan, tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Selanjutnya, apa perbedaan strategi pengelolaan risiko pada perbankan syariah dan bank konvensional? Perbedaan mendasar pengelola risiko antara bank syariah dan konvensional terletak pada sistem profit dan basis operasionalnya. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar risiko yang harus dihadapi bank umum syariah dan bank konvensional, sehingga masyarakat dapat memilih tempat untuk berinvestasi secara tepat. Berikut strategi pengelolaan risiko pada perbankan syariah. Yang pertama ada pengelolaan risiko kredit. Yang kedua ada pengelolaan risiko kepatuhan syariah. Yang ketiga pengelolaan risiko bagi hasil. Berikut strategi pengelolaan risiko pada bank konvensional. Yang pertama pengelolaan risiko kredit. Yang kedua ada hedging risiko pasar. Yang ketiga asuransi dan diversifikasi. Nah, untuk kesimpulannya adalah
mengelola berbagai risiko yang ada, perbankan syariah perlu menerapkan strategi dan melakukan pengelolaan risiko secara menyeluruh. Hal ini dimulai dengan meningkatkan kepatuhan syariah dan pengawasan internal yang ketat. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang baik menjadi dasar untuk pertumbuhan perbankan syariah yang stabil dan berkelanjutan.